Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Setara. Saya Raffi Faisal Akbar yang hari ini akan memandu acara podcast Setara yang berjudul Pembahasan RUU di Masa Transisi bersama rekan saya Mas Azim. Mas Azim? Ya, halo kawan setara, saya Azim Marhendra Amendi, peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institut. Di sini di podcast ini kita ngobrol apa nih kira-kira nih? Nah, Mas Azim nih sebagai peneliti hukum dan konstitusi kita pasti udah denger dong. Banyak banget RUU yang lagi dibahas di masa transisi pemerintahan saat ini. Nah, kira-kira apa aja sih Mas RUU yang sedang dibahas dan kayaknya banyak menimbulkan pertanyaan ya? Ya, sangat ramai sekali sebenarnya kalau kita lihat di media sosial begitu ya, dan juga di media massa terutama pemberitaannya. Banyak yang mempersoalkan ramai-ramai soal berbagai RUU, misalnya rancangan undang-undang penyiaran, kemudian ada RUU Mahkamah Konstitusi yang nantinya menjadi revisi keempat dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada revisi undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Kementerian Negara nanti rencananya akan direvisi. Kemudian Undang-Undang TNI pun juga akan direvisi dan ada Undang-Undang Polri gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang disorot begitu oleh masyarakat. Ini sebenarnya RUU-nya ini urgensinya apa sih untuk diubah-ubah? Karena poin permasalahannya kemudian di mana gitu oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mungkin masih masih mempertanyakan ya. Iya gitu, masih belum tahu ini sebenarnya masalah di rancangan undang-undang ini di mana sih gitu. Sebenarnya masalahnya ada kalau bicara soal praktik perundang-undangan ya, pembentukan peraturan perundang-undangan, masalahnya ada di material dan formil gitu. Tapi kalau impact yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat nanti mungkin adalah bagaimana penggunaan kebebasan-kebebasan yang kita miliki begitu sebagai warga negara. Entah itu kebebasan berekspresi, kebebasan atas informasi, hak atas informasi, hak privasi begitu. Banyak sekali hak-hak yang menjadi pertanyaan begitu ya. Apakah ini bakal terpenuhi, bakal terlindungi dengan berlakunya nanti rancangan undang-undang ini apabila disahkan begitu. Dan apakah kalau misalkan memang itu mengancam begitu kebebasan, apakah itu bisa dibatalkan gitu. Kurang lebih begitu sih dari masyarakat konsepnya. Baik, Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang sedang berusaha dicapai atau mungkin apa motivasi dari pemerintah untuk membahas RUU di masa transisi ini dan belum lagi RUU-nya sendiri itu menimbulkan kontroversi seperti itu, Mas? Ya, untuk motivasinya mungkin yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita pantau memang ada banyak sekali asumsi mengenai mengapa pemerintah dan DPR untuk memilih untuk melakukan perubahan-perubahan pada undang-undang tersebut, terus kemudian merancang rancangan undang-undang yang baru untuk mengganti undang-undang tersebut atau merubah undang-undang tersebut. Motivasi yang jelas itu tentu belum pasti kita tahu apa yang menjadi arah yang akan dicita-citakan. Tapi apabila kita lihat dari perubahan-perubahan yang nanti akan direncanakan begitu misalnya di rancangan undang-undang penyiaran begitu. Di revisi undang-undang penyiaran itu di pasal 50B kalau tidak salah ada mengenai standar isi siaran. Standar isi siaran ini nantinya akan mengatur materi-materi siaran apa saja yang nantinya media massa atau TV lah kebanyakan memang untuk diregulasi, untuk diatur kontennya nanti seperti apa yang boleh disiarkan kepada masyarakat. Masyarakat melihatnya nanti menyaksikannya konten-konten yang seperti apa. Ada satu hal yang disorot waktu itu, yakni soal jurnalisme investigatif yang menjadi salah satu jenis konten siaran yang justru dilarang nantinya begitu. Nah itu kemudian menimbulkan banyak pertanyaan itu disampaikan oleh Dewan Pers dan kemudian oleh
masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan televisi begitu. Bahkan konten-konten kreator pun juga mempermasalahkan hal tersebut, karena jurnalisme investigasi itu kan merupakan bagian dari kebebasan pers. Di situ kita bisa mengetahui banyak mengenai kasus-kasus yang mungkin belum tercover begitu, atau mungkin yang belum dibuka ke masyarakat gitu, yang sedang dalam proses investigasi, atau justru banyak yang mengundang pertanyaan, ini sebenarnya progresnya seperti apa sih gitu. Karena dari jurnalisme investigasi tersebut itu karena sebagai bentuk kebebasan pers itu menjadi sarana atau cara untuk memberikan transparansi begitu kepada masyarakat bahwa ini proses yang sedang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, gitu, oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila tidak ada jurnalisme investigasi tersebut, gitu, kebebasan pers itu dikurangi, maka sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tuh jadi berkurang begitu. Satu opsi sudah ditutup mengenai keterbukaan informasi tersebut, transparansi kinerja dari pemerintah, masyarakat akhirnya nggak tahu ini yang saya pilih ngapain aja gitu. Kan harusnya prinsip dari demokrasi konstitusional itu kan adalah bentuk pertanggungjawaban wakilnya begitu, akuntabilitas ke pemerintah gitu, yang merupakan orang-orang terpilih dari masyarakat untuk menjadi representasinya, itu harusnya mengembalikan mandat itu kepada masyarakat, dan justru tidak menghindari masyarakat dari mencoba untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja mereka begitu. Jadi pilar demokrasi modern yang ada pada kebebasan pers itu menjadi hilang gitu. Itu yang akhirnya dipermasalahkan di RUU penyiaran gitu. Nah, kalau di undang-undang lain ada RUU MK. Ini yang saya sudah tekuni dari lama sih gitu, mengenai studi Mahkamah Konstitusi ini. Nah, itu sudah revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi ketiga itu terakhir dilakukan tahun 2020, dan itu revisi yang cukup problematik sebenarnya, cukup bermasalah karena pembahasan dilakukan secara cepat tanpa adanya pemberitahuan mengenai apakah ini sudah masuk ke daftar kumulatif terbuka atau tidak begitu, atau termasuk ke dalam prolegnas prioritas atau tidak. Tiba-tiba itu disahkan. Ini waktu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang saat ini masih berlaku ya, sebelum nanti disahkan lagi yang revisi keempat. Tapi ya saya harap itu masih bisa dinegosiasikan untuk jangan dulu lah gitu, seperti itu. Karena kalau itu mengikuti pattern yang sama dengan dengan Undang-Undang 7 2020 begitu di revisi keempat saat ini, itu berarti memang ada intention untuk Mahkamah Konstitusi ini yang harusnya menjadi cabang kekuasaan yang balance begitu dengan cabang-cabang kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif, itu mencoba untuk dilemahkan lah mungkin bahasanya yang tepat, karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang justru dipermasalahkan oleh banyak ahli hukum gitu. Yang pertama mengenai jabatan daripada hakim konstitusi itu, yang kemudian walaupun boleh menjabat selama 10 tahun dibagi atas 2 periode, yang di antara periode tersebut hakim konstitusi itu wajib di-assess lagi oleh lembaga pengusulnya. Nah, itu yang mungkin menjadi ketentuan kunci begitu di dalam pasal dalam ketentuan tersebut di Undang-Undang RUU MK maksudnya, karena melihat dari praktik yang saat itu DPR lakukan kepada mantan hakim konstitusi Aswanto. Mantan hakim konstitusi Aswanto itu, beliau itu sebenarnya jabatannya masih bisa berlanjut gitu, karena beliau juga mau mendekati usia pensiun waktu itu.
Tapi dengan secara tiba-tiba DPR langsung menarik beliau untuk digantikan dengan hakim konstitusi yang baru, yang sekarang hakim konstitusi Guntur Hamzah begitu. Nah itu sebenarnya adalah entah itu apakah motivasi untuk melakukan legitimasi retroaktif kepada tindakan yang dilakukan DPR waktu itu dikala menarik mantan hakim konstitusi Aswanto, atau ini merupakan bagian assessment untuk hakim-hakim konstitusi yang ada sekarang gitu. Karena kalau yang kita lihat bagaimana dari beberapa putusan belakangan mengenai yang landmark sajalah kita lihatlah. Iya. Dari undang-undang soal judicial review undang-undang Cipta Kerja, kemudian ada juga yang perselisihan hasil pemilu, ada juga yang soal putusan 91 soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Itu kita lihat bagaimana behavior masing-masing hakim konstitusi, dan ada beberapa nama-nama hakim konstitusi yang di situ memang menjadikan secara behavior itu menjadi legalist heroes gitu namanya. Legalist heroes itu kalau yang saya baca dari dari suatu literatur namanya constitutional person kalau tidak salah, itu dari Cass Sunstein, itu salah satu profesor di Chicago Law School. Itu heroes itu maksudnya adalah legalist heroes itu maksudnya adalah sifat-sifat untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dan berlaku gitu. Itu dipertahankan oleh hakim no matter how strategic other judges gitu. Misalnya apabila hakim-hakim lain mencoba untuk melakukan langkah strategis begitu untuk menjaga legitimasi dari kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah gitu, atau mencoba siding dengan pemerintah, hakim-hakim legalis itu kayak kalau memang secara ilmu hukum dan prinsip-prinsip hukum seperti itu ya seperti itu gitu. Jadi memang untuk mereka adalah hakim-hakim yang memang terpilih untuk tetap menegakkan demokrasi konstitusional gitu, yang memang harusnya kodrat MK seperti itu gitu, yang memang sebagai balancer gitu, balancer of power. Toh mereka lembaga penjaga konstitusi begitu, guardians of constitution, ya allegiance mereka, kesetiaan mereka ya pada apa yang sudah tercantum dalam konstitusi begitu. Makanya hakim-hakim konstitusi yang seharusnya memang siding with the constitution, memang mengambil sisi konstitusi, itu memang sewajarnya ada di situ dan tidak bisa diubah-ubah. Karena kalau kita ubah-ubah komposisi hakim dengan semau misalnya dengan status quo, ini nanti jadinya mirip apa yang kita lihat di negara-negara yang juga mengalami penurunan demokrasi begitu. Kita bisa lihat contohnya di Hungaria misalnya, kemudian contohnya di Polandia, mereka itu melakukan perbedaan pengisian jabatan hakim itu dengan komposisi hakim yang memang memiliki kedekatan dengan partai yang sedang dominan gitu. Kalau di Hungaria dekat dengan Viktor Orban dan Fidesz. Kalau di Polandia waktu itu kasus tahun 2015 itu ada constitutional crisisnya mereka. Itu mereka dengan partai Social Justice gitu. Social Justice Party itu PIS kalau nggak salah di Polandia. Itu hakim-hakim konstitusinya memang dibikin yang align dengan mereka. Jadi akhirnya checks and balances di situ tidak efektif gitu. Karena apapun yang diinginkan oleh status quo akan tetap berjalan kan, dan hakim MK jadi kayak tidak punya kekuatan atau bargaining position yang cukup kuat gitu untuk checks and balances begitu. Nah untuk baik Mas Azim, kemudian setelah kita membahas RUU penyiaran dan RUU Mahkamah Konstitusi ya Mas, ada lagi RUU Kementerian Negara dan RUU TNI Polri. Nah kalau yang dua itu lagi seperti apa itu Mas?
Nah, itu kan sebenarnya 3 ya, itu RUU TNI dan RUU Polri yang nanti akan dipisah gitu. Karena memang sebenarnya memang dipisah gitu antara Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian. Nah, kalau untuk Undang-Undang Kementerian Negara sebenarnya yang diketahui saat ini adalah jumlah dari komposisi kementerian yang ada saat ini. Memang dari Undang-Undang Kementerian Negara yang sudah eksis gitu, yang tahun 2009 itu untuk jumlah kementerian, jumlah lembaga kementerian tuh memang sudah hak prerogatif presiden begitu. Mau dibikin seberapapun untuk menuntaskan program-program kerja yang sudah dijanjikan oleh presiden, ya silakan gitu. Walaupun kemudian drawback-nya adalah kekurangannya adalah tidak ada stability begitu. Pasti apabila kita perhatikan juga nomenklatur kementerian juga suka berganti-ganti gitu dari satu periode ke periode lainnya, terutama pasca reformasi ya gitu. Karena itu pun kita juga bisa lihat di periode kedua SBY gitu. Periode pertama Presiden Jokowi, periode kedua Presiden Jokowi juga gitu. Nah, nanti di periode selanjutnya, pemerintahan selanjutnya itu juga akan berbeda begitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan cita-cita yang pemerintahan baru berikutnya. Ya, betul. Nah, tapi untuk mempersempit jumlah kementerian itu harusnya juga dibuka ya begitu alasannya, karena salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas keterbukaan. Itu asas keterbukaan itu mencakup tidak hanya dari diskusi materi muatan saja, tapi juga keterbukaan dari landasan akademisnya gitu. Jadi ada naskah akademik di apa yang tiap rancangan undang-undang itu harus ada begitu. Ini sebagai kayak rasiologisnya, alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologisnya dari pembentukan undang-undang tersebut. Kemudian kenapa kementerian dibentuk sekitar berapa kemarin proposalnya itu? 38 ya rencananya? 34 menjadi 40, Mas. Menjadi 40 kementerian negara. Nah, itu harus dijelaskan ekspansinya itu seperti apa, bagaimana itu kemudian bisa menguntungkan atau memperkuat sistem presidensial kita dan menjamin agar ketentuan tersebut juga sustainable dan juga bisa relevan gitu dengan persoalan-persoalan yang coba diselesaikan di Indonesia. Sama halnya juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada di RUU TNI dan RUU Polri mengenai usia-usia pensiun gitu. Itu juga harus dibuka juga gitu. Apa alasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya dari RUU TNI dan RUU Polri itu membutuhkan perubahan pertama. Kedua, rasio legis di balik usia pensiun tersebut gitu. Karena kalau ini tidak dijelaskan gitu, masyarakat tidak diberikan kejelasan mengenai kenapa kok diambilnya jadi usia 60 tahun gitu. Masyarakat jadi bingung gitu. Lah, kalau nggak ada dasarnya gimana dong gitu. Apa rasionalisasinya gitu. seperti itu? Iya, benar. Kayak kalau hanya agar bekerjanya lebih panjang, ya oke gitu. Tapi kemudian walaupun bisa bekerja sampai 60 tahun, performance-nya seperti apa gitu. Begitu gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat seperti apa gitu. Nah, kemudian juga soal jabatan bagaimana TNI itu bisa masuk ke jabatan sipil gitu. Memang di ketentuannya di pasal 47 kalau tidak salah ayat 2 di rancangan Undang-Undang TNI itu prajurit bisa menduduki jabatan sipil. Nah, jabatan sipil itu juga mereka itu tetap harus mengundurkan diri gitu. Dan akhirnya ya dihitung menjadi warga sipil biasa gitu. Tapi sejauh mana
prajurit-prajurit tersebut yang sudah menjadi purnawirawan setelah mengundurkan diri lalu masuk ke jabatan sipil untuk ini menggunakan pendekatan sipil juga gitu kepada permasalahan sipil. Karena kalau misalkan kalau misalkan kita balik ke misalnya Kementerian Pertahanan yang memang kita banyak strategic defense gitu. Itu untuk pendekatan yang cukup militaristik memang agak dibutuhkan karena kita butuh soal strategic defense itu gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang bijak apabila kita mengembalikan dui fungsi ABRI begitu kalau kata masyarakat begitu ya, banyak kalangan gitu. Karena itu perlu dijelaskan kembali gitu. Ini pertama soal kesempatan itu apakah akan mengurangi kesempatan yang sama juga kepada warga negara untuk menjadi bagian dari jabatan-jabatan sipil tersebut gitu, atau mungkin yang ada di lembaga-lembaga yang strategis, entah itu yang salah satunya masuk adalah Lemhanas kalau tidak salah di ketentuan di RUU tersebut. Itu bagaimana kesempatan warga sipil saat itu, jangan sampai justru warga sipilnya yang harusnya sudah dijamin gitu untuk turut serta dalam pemerintahan di Undang-Undang Dasar malah overshadow dengan prajurit gitu. Dengan perwira-perwira itu begitu. Dan persoalan di RUU Polri pun juga sama, soal usia itu harus dijelaskan kepada masyarakat rasio legisnya seperti apa. Dan satu lagi persoalan pelik yang ada di RUU Polri adalah mengenai ini banyak diperdebatkan juga mengenai perlu atau tidakkah persoalan penyadapan gitu ya, penggunaan kewenangan penyadapan di Polri, karena itu penyadapan seharusnya sudah masuk ke dalam hukum acara pidana yang sudah berkaitan dengan hak asasi manusia seorang gitu. Karena percakapan kita misalnya lewat telepon atau lewat WhatsApp, itu semua itu tidak boleh tidak boleh ada orang yang asal masuk dengan tanpa hak masuk gitu, atau mungkin memang berhak tapi tidak dengan konsen kedua pihak gitu. Karena kalau terus terang kalau misalkan itu soal kebijakan penyadapan itu intrusif nantinya jatuhnya kepada hak atas privasi warga negara, itu seharusnya diatur di dalam hukum acara pidana gitu. Jangan ada di undang-undang yang untuk memberikan tugas dan wewenang suatu lembaga begitu. Karena itu kaitan erat dengan hak asasi manusia ada di situ, dan juga itu juga berhubungan dengan bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu, menghimpun barang bukti misalnya, menghimpun kemudian untuk mencari keterangan gitu, menjadi alat bukti di persidangan gitu menurut hukum acara pidana. Itu yang harusnya menjadi bagian di hukum acara pidana. Dan kalau saya boleh usul juga gitu mengenai wewenang soal penyadapan. Itu kalau mau itu bisa lebih kepada soal etika penyadapannya aja yang mungkin diatur di dalam Undang-Undang Polri. Karena kalau berkaca dari lembaga-lembaga kepolisian lain, itu bisa dilihat di Belanda misalnya atau di Perancis, itu mereka memang mengatur tatanan cara untuk melakukan penyadapan. Bahkan di penggunaan kewenangan mereka gitu, entah di use of force, kemudian untuk melakukan penangkapan seperti apa, crowd control seperti apa, mereka itu mengatur secara detail begitu di undang-undang. Dan itu mungkin bisa kita adopsi begitu ke Undang-Undang Polri agar lembaga Polri itu memiliki integritas yang sangat baik gitu, dan bisa menuju Polri yang benar-benar presisi gitu.
yang responsibel dengan masyarakat. Baik, Gitu. Mas Azim. Tadi sempat disinggung juga ya tentang UU nomor 13 tahun 2022 ya, tentang penyusunan perundang-undangan. Yes. Kalau misalnya kita bicarakan dari gambaran besarnya nih Mas ya, tanpa kita spesifik dari 5 RUU yang kontroversial tadi, mungkin di dalamnya itu ada meaningful participation atau partisipasi bermakna, betul ya Mas ya? Yes, betul. Nah, yang dimaksud dengan partisipasi bermakna atau meaningful participation itu apa sih Mas di UU nomor 13 tahun 2022 itu? Ya, soal ketentuan meaningful participation itu kan sebenarnya merupakan doktrin yang diadopsi ya, doktrin yang diadopsi yang baru populer, yang baru benar-benar dipush oleh Mahkamah Konstitusi itu ketika putusan mengenai judicial review Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, gitu. Tahun 2021 sih diputuskannya. Nah itu meaningful participation itu seperti apa? Itu diadopsi dari putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengenai pembukaan kesempatan untuk warga negara untuk turut serta langsung di dalam pembahasan suatu kebijakan ataupun suatu peraturan yang ada di forum legislatif gitu atau di forum pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, entah itu nanti ada di level regulasi di bawahnya gitu. Itu masyarakat harus dilibatkan agar dan mereka itu harus dilibatkan dengan mengedepankan 3 prinsip. To be heard, to be considered, sama to be answered. Kalau tidak salah itu untuk hak untuk diberikan penjelasan, right to be explained. Didengar, dipertimbangkan dan dijawab ya Mas. Ya betul, karena the right to be heard itu mereka itu oke lah kalau misalkan mereka diberikan kesempatan. Tapi kalau misalkan memang pendapat itu tidak dipertimbangkan, ya sama saja seperti ini masyarakat tidak diundang sama sekali dalam diskusi tersebut, dalam pembahasan tersebut, deliberasinya. Dan apabila masyarakat juga meminta pertanggungjawaban, ya maka pejabat-pejabat yang membuat kebijakan tersebut harus melakukan pertanggungjawaban tersebut, melakukan pelaporan tanggung-jawaban tersebut. Seperti apa progresnya, transparansinya, alasan mengenai ketentuan-ketentuan satu persatu gitu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, itu mereka harus membuka kesempatan untuk bisa melaksanakan tiga prinsip itu, dan itu semua harus terpenuhi. Nah, itu sebenarnya kita sudah adopsi sudah dari jauh-jauh dari undang-undang yang sudah lama begitu, dari zaman Undang-Undang 12 2011 itu sudah ada gitu di pasal 96. Itu partisipasi masyarakat tuh tidak hanya diundang untuk langsung melakukan pembahasan dengan masyarakat di DPR atau di pemerintahan begitu. Tapi bentuk-bentuk lain seperti misalnya nih audiensi, public consultation gitu, konsultasi publik, minta itu diskusi publik atau policy dialog gitu dengan pejabat-pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan, itu justru juga membuka partisipasi masyarakat agar aktif gitu. Jadi dari pejabat pembentuk peraturan perundang-undangannya dapat aspirasi masyarakat, masyarakatnya pun bisa tahu, oh ini ada undang-undang ini yang sedang dibahas. Kira-kira udah masuk belum sama aspirasi kita? Apa yang kita pengenin gitu. Nah, minusnya dari undang-undang yang tadi dipermasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya pembukaan partisipasi itu dan kurangnya transparansi. Padahal ada asas-asas keterbukaan gitu yang sudah menjadi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harusnya dipatuhi oleh negara begitu. Nah, RUU penyiaran misalnya, di situ ketika RUU penyiaran itu kabarnya naik, gitu, tiba-tiba sudah ada di balik gitu, tanpa ada diskusi terlebih dahulu dengan kawan-kawan pers misalnya. Itu seharusnya kawan-kawan pers juga dan juga penggiat media massa maupun konten-konten kreator itu juga diajak berdialog gitu, diajak berdiskusi. Masa yang bakal berdampak kepada mereka juga tidak akan
tidak akan dilibatkan kan lucu juga gitu, karena realita di lapangan mereka yang mengerti gitu, para pegiat-pegiat ini yang lebih paham. Dan soal TNI Polri itu juga masyarakat juga pengennya TNI itu seperti apa sih, TNI Polri itu seperti apa sih gitu. Nah itu semacam dialog-dialog yang sehat itu harus ada gitu, agar biar tahu apakah memang stick ke mandat konstitusi seperti apa adanya begitu, bahwa kedua lembaga ini stick kepada pertahanan dan keamanan gitu, atau yang seperti apa yang mereka inginkan. Let the people talk lah, karena baik lagi origin kita gitu sebagai negara demokrasi konstitusional di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu dibilang kedaulatan rakyat adalah sebesar-besarnya milik rakyat, tapi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar gitu. Jadi apapun yang harusnya sudah menjadi mandat Undang-Undang Dasar, seperti misalnya partisipasi dalam pemerintahan gitu. Partisipasi dalam pemerintahan ini nggak cuma kayak entah jadi ASN, entah jadi calon kepala daerah atau jadi presiden gitu, tapi juga kita juga yang memperhatikan kebijakan pemerintah itu juga harus harus involve gitu, harus dilibatkan oleh negara malah seperti itu. Dan itu makanya meaningful participation itu penting agar tahu arahnya kebijakan itu seperti apa untuk masyarakat gitu. Selain dari melibatkan orang-orang yang terlibat ya Mas ya, mungkin juga itu bisa sebagai raising awareness ya kan ya Mas? Iya betul, karena pasti kalau tidak ada raising awareness itu tidak ada kepekaan soal isu-isu yang bermasalah, itu masyarakat jadi kayak ngambang aja gitu, ngikut-ngikut aja, dan itu kalau misalkan masyarakat sendiri yang rugi kan kasihan juga gitu. Seperti itu sih. Baik Mas Azim. Jadi sudah dijelaskan mungkin Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berisi salah satunya berisi meaningful participation. Nah, sekarang mau nanya nih ke Mas Azim sendiri. Apa sih menurut Mas Azim ya manifestasi atau implementasi dari meaningful participation atau partisipasi bermakna tadi yang baik? Kemudian bagaimana pemerintah dapat mencapainya? Seperti itu, Mas. Kalau untuk meaningful participation mungkin hanya ada satu aspek yang terpenuhi ya, padahal seluruh aspek tatanan peraturan perundang-undangan itu juga harus bisa dipenuhi oleh masyarakat gitu. Oleh pemerintah begitu. Karena pemerintah yang bertanggung jawab di sini untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Apapun yang ada di Undang-Undang 13 2022 itu, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu semua harus dilaksanakan secara konsekuen dan kontekstual begitu, karena apapun yang ada di ketentuan itu sudah disetujui bersama oleh masyarakat bahwa begini praktik pembentukan perundang-undangan yang baik. Kemudian mengenai partisipasi masyarakat juga harus dilakukan seperti itu gitu, konsultasi publik harus ada, mereka harus diundang dalam deliberasi. Tetapi juga karena ini juga dilakukan di masa transisi ya. Di masa transisi itu pejabat-pejabat itu juga harus memahami bahwa mereka yang saat ini sedang membahas peraturan perundang-undangan itu berada di lame duck gitu, periode lame duck, karena lame duck ini adalah ketika pejabat-pejabat itu sudah tidak terpilih lagi untuk periode selanjutnya, tapi masih menduduki jabatan tersebut. Nah, itu legitimasi demokrasinya bisa dipertanyakan gitu, karena mereka rakyat tuh sudah menarik pertanggungjawaban dari mereka, gitu, mandat dari mereka, sehingga legitimasi dari undang-undang tersebut patut dipertanyakan. Yang akhirnya secara realistis undang-undang tersebut apabila ingin memang disahkan, itu harus dilanjutkan di periode selanjutnya begitu, karena kita juga ada ketentuan untuk catatan-catatan rancangan peraturan perundang-undangan yang nanti dilanjutkan di periode selanjutnya begitu. Seperti itu Mas Azim. Baik, mungkin Mas Azim
masih pengen melanjutkan, tapi waktu yang kita miliki sudah hampir habis ya Mas Azim ya. Iya, sayang aja. Banyak nih diomongin nih. Mungkin ini bisa jadi seri bagi dari Setara ya, untuk kawan-kawan Setara untuk membahas tadi ya RUU-RUU yang akan terus menimbulkan pertanyaan dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengawal dan mengikuti perkembangan dari RUU-RUU tersebut. Seperti itu ya Mas Azim. Yes. Terima kasih Mas Azim. Yes, oke. Ya, Terima makasih juga. Thank you udah ngundang. Baik kawan-kawan Setara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.